Ya, halo Yuta. Selamat selamat sore Yuta. Ya, selamat sore Yuta. Hari ini kita hari ini kita belajar dari opening kita. Ya, dari opening, middle dan ending Yuta. Nah, ya melalui aplikasi Lichess. Ya, di Lichess itu kita bisa menyusun dari awal posisi atau kita bisa setting dari middle juga. Oke, kita ketik Lichess. Ya, ketik Lichess. Ya, di Google. Oke, klik Lichess. Oke, klik lagi papan analis ya atau board editor ya. Nah, di sini muncul papan ya, sebuah papan catur di sini kita. Ya. Nah, di sini kita praktis di sini tanpa kita memasang papan. Nah, di sini sudah ada papannya di Lichess. Terus klik ini ya, klik analisis board. Ya. Nah, di sini tampak bangunan dari awal. Ya, bangunan awal. Nah, Yuta harus ingat kalau di dalam catur itu ada ada 3 tahap: pembukaan atau opening, kedua middle, babak tengah, ketiga ending, babak akhir. Nah, di sini kita akan belajar dari opening. Ya, pertama opening yang the best adalah opening E4. Kenapa? Ya, jalankan E4 kita. Karena opening E4 ini membuka 2 jalur diagonal. Ya, coba kita panah jalur menteri D1 ke H4, terus jalur gajah F1 ke A6. Nah, di sini. Ya, di sini membuka 2 jalur sekaligus. Nah, terus kalau D4 gimana? Kalau D4 itu menjalankan D4 ya di depan menteri itu cuma membuka diagonal gajah doang, C1 ke H6. Nah, bagaimana kalau menjalankan C4? C4 ini membuka satu diagonal doang juga, menteri D1 ke A4 di sini. Jadi di sini kurang efektif. Nah, apalagi menjalankan di B3. Ya, B3 itu ya membuka satu diagonal juga, gajah C1 ke A3. Nah, ya jadi di sini alasannya kenapa E4 itu membuka 2 diagonal. Nah, lebih efektif. Ya, E4 kita putih E4 ya jalan. Ya, E4 di depan raja. Nah, itu dua diagonal itu. Ya, panah kita D1 ke H5, F1 ke A6. Nah, itu. Nah, di sini hitam bisa jalan E6, E4 E6 itu adalah opening Prancis kita. E4 E6 Prancis, E4 C6, E4 C6 yang di depan gajah itu adalah opening Karokan. E4 KF6 itu adalah opening Alekhine. E4 B6 itu adalah opening Awan Defense. E4 D5 itu adalah opening Scandinavian Defense. Nah, di sini kita melihat banyak opening yang dilakukan jawaban hitam. Nah, E4 D6 itu adalah peer. Nah, di sini kita bahas atau belajar E4 E6 dulu. Kita belajar varian Prancis. Nah, varian Prancis di sini punya banyak varian juga.
Nah, di sini kita belajar satu varian untuk 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 di dalam hari ini. Ya, 4 6 terus D4 D5 gitu. Terus nah di sini terbentuk bangunan Prancis. Nah, di sini putih bisa jawab gajah D3, mana kita? Gajah F1 ke D3, terus kuda F3, ke F3, terus KC3. Ya, di sini KC3 ini adalah yang bagus. Ini adalah varian Winawer. Nah, terus dijawab KF6. KF6 itu. KF6 itu adalah menyerang petak E4. Ya di lingkar kita petak E4-nya. Petak E4-nya. Nah, itu menyerang sana. Terus di sini jawaban the best-nya adalah gajah G5. Gajah G5 itu. Nah, kenapa gajah G5 itu langsung mengepin menteri di D8 mana kita petak G5 ke D8. Nah, itu langsung mengepin menteri di sana. Nah, kalau jawabannya gajah D3 itu cuman pertukaran bidak di E4. Ya. Dan tidak ada serangan. Nah, di sini the best-nya adalah gajah G5 untuk menyerang ke F6. Nah, terus dijawab gajah E7 untuk untuk menutup ancaman pin. Nah, gajah E7. Terus di sini jawabannya the best adalah E5. E5 itu. E5 itu. Nah, itu E5. Nah, di sini kita menjawab KBD7. KBD7. Nah, yang dimana itu menghindari pin ya, KBD7. Di sini ada dua kemungkinan. Pertama gajah mundur ke E3 atau makan. Nah, di sini adalah gajah XE7. Ya, gajah XE7. Terus dimakan lagi MXE7. Terus nah. Terus kita ingat juga di dalam catur itu ada SMA, skak makan ancam. Nah, plus langkah blocking, antisipasi. Ya, jadi bukan hanya kita memikirkan makan aja, kita harus memikirkan semuanya. Skak makan ancam plus antisipasi atau blocking. Nah, di dalam catur juga kita harus memahami sistem cara pola berpikir di dalam bermain catur. Nah, sistem pola berpikir itu ya kita harus membaca atau melihat semua kemungkinan yang dijalankan lawan dan kemungkinan langkah kita. Nah, gunanya apa? Kita memahami sistem pola berpikir tersebut. Itu gunanya untuk kita menghindari dari blunder atau mistake. Nah, jadi betapa pentingnya kita belajar dan memahami sistem pola berpikir di dalam bermain catur. Nah, kita harus melihat semua kemungkinan yang dijalankan lawan dan kemungkinan langkah kita.
Oke, kita sudah tahu prinsip-prinsip sistem pola berpikir bermain catur. Nah di sini tampak diagram dari bangunan Perancis itu tadi. Ya di sini hitam ada ancaman ME7 ke B4 kita. Panah kita. Menteri ke E7 ke B4 kita. E7 ke B4 kita. Nah, itu ancaman ke B2 sama E1. Nah, menterinya ke sana. Nah, jadi yang keduanya ancamannya adalah C5, dorong C5 untuk menyerang D4. Nah, di sini ya. Kemungkinan hitam. Nah, di sini kita tidak perlu khawatir ya dengan ancaman tersebut karena kalau dia MB4 itu nanti kita bisa kita bisa menjaganya dengan benteng B1. Nah di sini putih jalan F4 kita. F4 itu gunanya adalah memperkuat E5, memperkuat pusat. Nah, di sini kemungkinan hitam ada satu dorong C5. Kedua adalah dorong A6. Nah, ketiga adalah rokade. Nah di sini kalau dia dorong C5 ya, nah maka kemungkinan kita the best adalah KB5 itu masuk di petak B5. Nah, petak B5 di mana itu menyerang petak D6 dan C7. Nah di sini kita harus membaca juga kemungkinan langkah lawan. Itu pertama B8 ke A6 itu menjalankan KB8 ke A6. Ya coba pandang kita. KB8 ke A6. Nah itu menjaga petak C7. Nah, kemungkinan kedua adalah KB6, KD7 ke B6 kita. Kemungkinan kedua hitam kita. KBD7 ke D6. Ya, ke D6. Ya, coba panah kita petak D7. Petak D7 yang dijalankan ya ke B6. Nah, yang ketiga menteri E7 ke D8 mundur. Nah, kemungkinan ketiga. Nah, di sini untuk menjaga ancaman petak C7. Nah, ini. Oke, jadi yang pertama dia jalan KA6. Nah, kemungkinan pertama KA6 ya, hitam KA6 kita. Hitam KA6. Nah, di sini adalah hitam menjaga petak ancaman KC7 supaya tidak bisa ancaman cek benteng di petak C7. Nah, di sini kita harus ingat yang seperti tadi, sistem kita bermain itu kita harus melihat langkah SMA, skak, makan, ancam, plus antisipasi. Nah, di sini kita lihat ada nggak langkah skak. Nah, di sini ada langkah skak KD6. Yang kedua, ada nggak langkah makan? Ada langkah makan. DX C5, langkah makan. Nah, di sini ada nggak langkah mengancam? Langkah mengancam di sini. Ya, langkah mengancamnya di sini bisa KD6 mengancam raja di sini dengan diikuti skak. Nah, di sini kita lihat kalau makan DX C5 itu kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, cuman pertukaran bidak. Nah, tapi kalau KD6 langkah skak, cek kita KD6 itu kita mendapatkan satu keuntungan. Yang pertama, raja lawan tidak rokade. Ya tidak rokade atau blokir.
di RF8 kita. Ya, dia geser RF8, kemungkinan dia jalan RF8 karena apa? Karena RF8 itu dia akan buka G6 untuk jalan RG7. Ya, hitamnya RF8 kita. Nah, di sini angka the best-nya di sini kita harus menghitung juga. Pertama, kalau kita KXC8 itu cuma pertukaran perwira KXC8. Nah, kalau KF3 itu ya itu gunanya cuma perkembangan aja. Nah, di sini ada langkah yang lebih the best lagi, kemungkinan ketiga adalah gajah X6. Nah, dipukul dulu kudanya di sana. Gunanya untuk menghindari ancaman dia ke B4 dan membuat bidak tumpuk di A. Nah, terus baru KF3 perkembangan. KF3. Nah, terus dia jalan H6, kemungkinan dia gunanya untuk ngeblok petak G5 supaya tidak bisa masuk di petak G5. Ya, coba Yuta lingkar itu petak G5. Nah, itu. Terus putih rokade di sini. Ya, di sini tampak putih unggul karena dia bisa dorongan F5. Panah Yuta F4 ke F5 sambil membuka jalur F1 ke F8. Panah Yuta jalur F1 F8. F1 F8. Nah, ini. Oke, coba back. Nah, sekarang sudah kita bahas varian yang dia jawab K6. Nah, di sini putih sudah unggul. Nah, bagaimana kalau dia menjawab KB6? KB6. Nah, kalau dia jawab KB6 adalah cek langkah kita. Cek KD6. Dia jawab RD8 geser untuk menjaga gajah yang di C8. Karena kita bakal melakukan angka nanti DXC5 makan. DXC5. Nah, makan. Putih makan. DXC5 dia jalan KD7. KD7. Terus kita dorong C4 untuk membongkar jalur D. Dorong C4. Nah, itu menyerang D5. Nah, kalau dia makan DXC4 itu makan pakai gajah. Ya, makan pakai gajah terus kita tinggal perkembangan KF3 terus rokade pendek. Nah, di sini posisi putih sangat unggul ini di sini. Dengan diikuti lagi benteng A ke C1 atau ke D1 menyerang di jalur D. Oke, sekarang bahas varian yang ketiga. Bagaimana kalau dia MD8 kita? Ya, mundur kita. Ya, back kita. Ya, dia MD8 bukan KB6. Nah, kalau dia MD8 itu kita cek KD6, cek KD6, terus dia RF8, terus baru MH5 masuk menyerang F7. Nah, ya coba Yuta panah H5 ke F7 itu ancaman mate itu. Nah, terus dia blok dengan dorongan G6. Dia dorong G6 itu. G6 udah. Ya, dia dorong G6 hitamnya G6 kita. Nah, baru cek MH6. Nah, terus dia jalan RG8. Terus KF3 naik. Gunanya untuk masuk ke G5. Terus dia jalan KC6. Terus baru jalan KG5. Itu menyerang F7. Nah, itu. Ya, coba panah kita G5 ke F7. Ya, itu menyerang petak F7.
Nah, di sini putih sudah unggul. Mendapatkan bidak gratis dengan ancaman ke benteng di H8 itu nanti. Oke, back kita. Itu kita sudah bahas tadi kalau itemnya dorong C5 itu tadi varian. Nah, bagaimana kalau dia dorong A6 ya ta? Ya, coba back yang dia dorong A6. Nah, A6 itu gunanya untuk memblok supaya kuda kita tidak bisa masuk seperti yang tadi kita bahas. Ya, coba di lingkar petak B5 itu gunanya memblok supaya tidak bisa masuk ke B5. Ya, coba di lingkar petak B5. Petak B5 ya. Nah, itu. Nah, jadi di sini langkah the best-nya adalah A6. Nah, kita jawab MG4. Itu menyerang G7. Menteri ke G4. Nah, panah itu serangannya G4 ke G7. Nah, di sini dia jawab kemungkinan pertama adalah G6, kemungkinan kedua RF8, ketiga adalah rokade. Ya, coba kita panah. Pertama ya rokade. Nah, jadi kalau dia jalan G6 G6 ya, kalau dia jalan G6 itu kita ikuti gajah D3. Gajah D3 terus kita rokade panjang. Nah, tapi kalau dia jalan RF8 kita RF8 ya, RF8 ya, kita coba itu kameranya digeser dikit ke, nah itu baru kelihatan. Kalau di RF8 itu kita jawab gajah D3. Gajah D3 kita rokade panjang juga. Nah, bagaimana kalau kemungkinan ketiga dia rokade pendek? Nah, kalau kemungkinan ketiga dia rokade pendek itu kita jalan gajah D3 naik. Gajah D3 naik kita. Nah, terus dia jalan. Di sini ada dua kemungkinan. Di sini dia bisa dorong C5, satu, panah kita C7 ke C5. Terus kedua F7 ke F5. Nah, F7 ke F5. Nah, di sini kemungkinan. Nah, kalau dia jalan C7 C5 yuta, kita jalan ke F3 naik. Nah, kalau dia makan di XCM ya CXD4 atau dorong C4 atau dorongan C4 itu kita bisa kombi gajah XA7 kombi. Nah, kombi sana kita buang gajah dengan ancaman mating ke H7. Dia makan RX H7 terus cek KG5. Terus dia mundur RG8 terus baru MH5 masuk. Ancaman mating di H7. Nah, di sini ancaman matingnya di petak H7. Di sini hitam terpaksa mengorbankan menterinya. Nah, MX G5 terus baru FX G5 makan. Nah, makan pakai bidak. Nah, terus kalau dia ke sana baru rokade pendek kita. Nah, oke, kita tinggal dorongan G6 itu nanti, dorongan ke G6. Nah, bagaimana kalau dia geser BE8 itu tadi? BE8. Hitamnya tidak mengorbankan menteri. Ya, hitamnya tidak mengorbankan menteri. Dia geser BE8. Nah, BE8 itu dicek di H7. Terus dicek lagi di H8 mat. Nah, sekarang kita udah bahas yang varian dia dorong C5. Bagaimana kalau dia dorong F5? Nah, baik kita. Ya, kalau varian yang dia dorong F7 F5 kita yang waktu gajah D3 ya, F7 F5 itu kita kemungkinan kita jalan adalah makan DX F6. Nah, itu kemungkinan the best. Kedua adalah bisa mundur ke F3.
Nah, di sini kita pilih makan DX F6 itu. Ya, DX F6 itu makan. DX F6. DX F6 terus dia KX F6. KX F6. KX F6. Nah, baru jalan MH4. Gunanya MH4 itu kita mau kombi, mau buang gajah di sana. Gajah X17. Nah, nanti kalau dia ambil gajah baru kita makan itu menterinya. Nah, kalau dia jalan C5 yuta, C5, hitamnya C5. Nah, kita jalan buang gajah di sana, gajah X17. Nah, terus dia KX17, terus baru MX7, menterinya hilang. Oke, nah seperti yang tujuan kita tadi gajah D3 di sana sama menteri KH4. Oke, Yuta back. Nah, ya terus makan, ya terus F5 DX F5 KF6, terus dia MH4. Nah, bagaimana kalau dia jalan MD6? Nah, MD6 itu kemungkinan dia menghindari ancaman kombi di sana. Nah, kita jalan rokade panjang. Ya, rokade panjang di sana. Terus dia dorong C5. Ya, dorong C5. Terus naik ke F3. Terus dia KB D7. Makan DXC5. Terus KXC5. Terus kita naik KE5. Nah, KE5 itu gunanya untuk kita dapat petak outpost. Terus dia KXD3. XD3 itu baru BXD3. Makan pakai benteng. Nah, terus dia gajah D7. Baru dorong G4. Nah, dorongan G4 terus diikuti dengan benteng D ke H3. Ya, coba Yuta panah untuk menyerang H7. Nah, di sana. Oke, kita sudah membahas varian Prancis. Ya, yang kita jalankan E4 kalau lawan itu E6. Nah, untuk next time kita belajar varian Prancis yang lebih banyak lagi. Terus kita bahas varian opening pembukaan lain. Oke, Yuta. Sekarang kembali ke awal, bangunan awal. Ya, klik bangunan awal. Ya, bangunan awal klik. Awal kita klik ya, klik bangunan. Nah, kita udah bahas itu tadi kalau kita putih. Coba di flipboard kita bagaimana kalau hitam. Nah, kalau hitam. Kalau lawannya E4 ya itu seperti yang kita sudah bahas tadi, bisa E6 Perancis, bisa C6 Karokan, bisa B6 Owen, bisa D6 Peer. Nah, kalau lawannya D4 itu kita bisa pembukaan King Indian atau Nimzo Indian kalau D4. Nah, di sini langkah defense-nya E4. Di sini saya rekomendasikan D5. Ini adalah Skandi, opening Skandi. Di sini Scandinavian defense ini opening yang posisi dan sambil menyerang. Nah, ya di sini opening yang sangat the best. Ya, bagi yang mendalaminya. Ya, di sini putih makan EXD5. Terus dijawab KF6. Nah, ini adalah Skandi yang varian baru KF6. Terus dia jalan D4. Nah, D4 itu gunanya dia untuk mengeluarkan gajah hitam. Terus dia untuk perkembangan. Nah, di sini saya rekomendasikan jawaban gajah XG4, varian Portugis variation, gajah G4 kita. Nah, mengancam menteri di sana.
Nah, di sini kemungkinan angka dia adalah pertama F3 kita. Ya, dorong F3. Ya, pertama F3. Nah, itu kita bisa mundur gajah ke F5, terus dia dorong lagi G4, kita mundur gajah ke G6. Nah, itu. Nah, kemungkinan kedua kita. Ya, coba back kita. Ya, kemungkinan kedua dia tutup gajah. Gajah ke E7. Itu bisa kita makan, terus makan lagi, kita mendapatkan bidak D5 lagi. MX D5. Nah, kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga kita, dia cek gajah B5 kita. Gajah B5 cek. Putihnya cek gajah B5. Cek. Nah, di sini varian dia cek sana, ya kita harus jawab KB D7 tutup. Nah, kalau dia jalan C4, kita dorong A6. Kalau dia jalan F3, kita gajah F5 dulu. Mundur. Terus dia jalan C4, baru kita dorong A6. Nah, terus dia jalan gajah A4, baru kita dorong di B5. Nah, di sini. Dia makan baru KX D5 di sini. Nah, di sini perwira hitam sangat aktif di sini. Terus dia makan BX A6, dimakan lagi benteng X A6. Nah, di sini. Nah, benteng ke A6 itu bisa menyerang B6 cek sambil menyerang gajah di A4 itu nanti. Nah, oke. Sekarang bagaimana varian keempat? Dia jalan ke F3 kita. Nah, itu yang varian dia gajah B5. Coba back kita. Dia ke F3. Ya, dia ke F3 kita. Dia ke F3. Ya, dia ke F3. Ke F3. Ya, coba back dulu. Back. Dia bukan cek. Ya, gajah G4 ke F3. Nah, kita jawab MX D5. MX D5. Nah, terus dia jawab kemungkinan dia ada 3. Pertama KC3, kedua C4, ketiga adalah gajah E2. Nah, kalau dia C4, kita itu kita makan gajah XF3. Gajah XF3, terus dia makan lagi CXD5, kita. CXD5, terus kita ambil lagi menterinya, CXD5 lagi. Nah, ambil menterinya. Ya, GX D1. Nah, baru diambil RX D1. Baru KX D5 makan. Nah, di sini kita mendapatkan satu bidak di sini. Nah, di sini sudah cukup kita untuk memenangkan permainan. Nah, oke, back kita. Ya, itu kalau dia dorong C4. Bagaimana kalau dia varian dia KC3? Ya MX D5 dimakan MX D5. Nah, kalau dia varian KC3, ya KC3 kita. Itu menteri ke F5. Menterinya ke F5. Gunanya itu bisa dipukul gajah XF3, terus baru MX F3. Nah, bidak tumpuk di F. Nah, bagaimana kalau dia jalan gajah E2, Yuta? Back Yuta. Ya, gajah E2. Gajah E2, putihnya gajah E2. Nah, kalau putih gajah E2, itu kita naik KC6. Kita morkade panjang. Nah, terus di sini kemungkinannya ada 3 juga. Dia dorong C4, terus KC3, terus rokade pendek. Nah, di sini kita bahas kalau dia dorong C4, kita lakukan angka MX MH5 sana. Nah, di sini MH5 sana. Terus dia jawab rokade pendek. Nah, terus kita rokade panjang. Terus rokade panjang hitamnya.
Nah, di sini kemungkinannya ada 3 di sini. Pertama dorong D5, ya. Kedua putih KC3, ketiga dia dorong H3. Nah, kalau dia dorong D5 itu kita dorong E6. Ya, dorong E6 untuk menyerang bidak D5. Nah, untuk menyerang menteri membuka jalur D. Kalau dia KC3, kalau dia KC3, nah di sini kita bisa dorong E5 untuk menyerang jalur D. Ya, hitamnya dorong E5. Nah, E5. Nah, bagaimana kalau dia dorong H3? H3 Yuta. H3 Yuta. H3. Back dulu, dia bukan KC3, dia H3. Dia H3. Nah, kalau di H3 adalah kombi. KXD4 kombi. Nah, hitamnya kombi. Nah, itu. Gunanya untuk menyerang kuda yang di F3, terus menyerang gajah yang di E2 dan membuka jalur D. Menyerang menteri yang di D1. Pana Yuta? Dia jalur D8 ke D1. Ya, D8 ke D1 Yuta. D8 ke D1 Yuta. Pana Yuta? D8 ke D1. Nah, itu. Nah, di sini kemungkinan dia ada 2. Pertama makan gajah, kedua dia makan KXD4, makan kuda. Ya, kita bahas pertama dia makan gajah. Dia kalau HXG4 itu. Ya, HXG4, terus dimakan lagi KXG4. KXG4 itu. Terus dia kalau jawabnya gajah ke F4 itu kita lakukan angka KX F3. Dia kena cek menteri. Nah, itu. Cek menteri. Nah, menterinya hilang. Nah, bagaimana kalau dia menteri ke S1 geser? Ya, baik kita. Menteri S1 kita. Ya, MS1, MS1. MS1. Ya, terus makan ya, KSG4 makan. MS1, MS1. Ya, waktu sudah makan KXG4, dia bukan gajah F4 kita. Dia MS1. Ya, coba. Dia MS1, kita bisa makan KXF3. Baru gajah X F3. Karena apa? KF3 itu menjaga petak mating di H2 di sana. Nah, kita bisa melakukan kombi. Nah, bagaimana kalau dia back? Ya. Bagaimana kalau varian kedua dia makan KXD5? Nah, kita sudah bahas itu tadi kalau dia ngambil gajah. Back dulu kita. Kalau dia KXD4 itu baru kita makan gajah XE2. Nah, kalau dia KXE2 itu kita bisa makan menterinya. BXD1. Nah, jawaban the bestnya adalah MXE2 itu. Nah, itu. Baru kita makan MXE2. BXD4 ya, BXD4 terus dia MXH5 baru kita KXH5. Nah, kita udah mendapatkan satu bidak di opening di sini. Nah, jadi di sini kita udah unggul bidak, itu udah cukup untuk menang. Sekarang kita sudah bahas buat putih dan buat hitam. Nah, sekarang kita bahas lagi middle, babak tengah. Ya, coba kita klik itu papan analis board editornya. Ya, kita bahas middle game. Nah, di sini selain bisa kita buat posisi awal, kita bisa juga membuat posisi acak di sini di aplikasi Lichess. Ya, coba klik clear board kita. Ya, di clear kan. Nah, di sini bisa setting bidak putih A3. Bidak putih A3. Habis itu B2. Habis itu C3. Habis itu ME2. Habis itu ya BD1, BE1. Terus F3. Terus G2. Terus H2.
terus gajah terus gajah F4. Nah, terus RF2. Terus hitamnya lagi. Hitamnya A5. A5 B5, hitamnya A5 B5. Terus F7. G6. Terus BA8. Terus MB3. Terus gajah G7. Nah, di sini tampak bangunan middle. Nah, bangunan taktis di sini. Nah, kita harus ingat di dalam kita bermain itu, kita seperti yang dibahas sebelumnya, kita harus memahami sistem pola berpikir dalam bermain. Itu kita belajar dan memahami kemungkinan semua yang dijalankan lawan dan kemungkinan langkah kita. Nah, ya kita harus bisa membaca semua kemungkinan langkah lawan. Nah, di sini kemungkinan dia dorong B4 kita. Ya, tampak hitam bisa menyerang B4. Coba panah kita. B5 B4 kita. B5 B4. Nah, kemungkinan dia adalah menyerang di B4, menyerang bidak kita yang di A3 sama di C3. Nah, di sini putih jalan. Di sini kita melihat ya hitam tidak ada ancaman ke raja kita di sini. Ya, di sini kita bisa menjalankan atau memikirkan langkah yang taktis. Langkah taktis. Ya, langkah taktis itu langkah yang kita mengancam ke raja lawan atau mendapatkan posisi yang unggul. Nah, di sini kita lihat itu ada nggak langkah cek. Ya, langkah cek atau langkah skak ada di E8. Ada nggak langkah mengancam? Ya, langkah mengancam di sini. Langkah mengancam di sini ada, menteri ke E4. Itu mengancam benteng di A8. Nah, di sini kita tidak perlu melihat ancaman ke sana, karena kalau ancaman di A8 dia bisa menjawab dengan mudah benteng ke F8. Nah, ya jadi kita lihat ada nggak langkah makan? Langkah makan di sini nggak ada. Nah, berarti kita sudah melihat tadi skak makan ancam. Langkah yang paling penting adalah langkah skak. Ya, pertama kita cek langkah paling penting kita, langkah skak. Pertama jalan ME8 kita. Cek. Ya, menterinya ke E8. Terus dia makan BX8. Terus dimakan lagi BX8. Terus dia tutup gajah F8, terus baru gajah ke H6. Nah, di sini bangunan ini kita melukiskan atau menggambar bentuk bangunan mating segitiga siku-siku. Ya. Nah, kalau dia cek MC2, kita tinggal lari ke G3. Kemungkinan yang dijalankan dia. Makan di B2 juga kita jalan ke G3. Nah, di sini kemungkinan ketiga adalah dia jalan F5. Ya, dia jalan F5. Dia jalan F5 itu supaya menterinya bisa ke F7. Nah, ya dia jalan MC2 yuta. MC2 tinggal naik RG3 yuta. MC2 tinggal naik RG3. Nah, rajanya bersembunyi di balik pohon atau di balik pion. Nah, bagaimana kalau dia dorong F5 yuta? Ya, back yuta. Back dulu yuta. Dia bukan cek, dia dorong F5. Nah, dia dorong F5. Ya, F5. Nah, kita makan BX8. BX8 itu mating. Nah, itu bentuk mating segitiga siku-siku. Coba yuta panah F8 ke F6.
Ya, A6 ke F6 itu. Segitiga siku-siku. Ya, jadi di sini hitam tidak bisa ngeblok. Ya, tidak bisa ngeblok menterinya ke F7 karena dia harus butuh satu tempo lagi. Nah, di sini bentuk mating middle segitiga siku-siku. Nah, kalau untuk bangunan middle kita harus hafal dan paham bentuk-bentuk mating karena itu adalah pondasi dasar di middle game. Nah, nah untuk middle game itu kita harus paham betul itu seluruh bangunan. Baik bentuk mating, terus bentuk bangunan posisi unggul, dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar lagi ke ending. Ke ending kita. Ya, coba setting kita. Klik analysis boardnya. Ending. Ya, klik analysis boardnya, setting. Kita belajar ke bangunan. Bidak yang kita bisa promosi adalah bidak di G sama di H. Kenapa? Karena bidak G sama H itu jauh sama raja hitam. Nah di sini kita harus ingat rumus ending. Benteng akan kalah dengan 2 bidak promosi. Ya, rumus endingnya kita harus ingat itu. Jadi kita di sini jalan bukan RC, bukan RF5. Bukan RF5. Kita akan melakukan langkah BX A2 makan. Nah, di sini jawaban hitam ada 2 ancamannya. Pertama cek di E7, terus makan bidak di C4. Nah, jadi di sini adalah makan BX A2, terus dia makan lagi. Terus baru dorong dorong G6 didorong. Terus dia jalan BA8. Terus dia jalan dorong A2. Nah, dorong A2 terus diikuti dengan B2. A2. Nah, kalau dia cek BD1 itu tinggal RC4. Nah, dia cek lagi BC1 tinggal geser ke B4. Ya. Nah, atau juga bisa zigzag RD3. Ya. R6 ya, masuk R6 terus dia cek lagi baru RF7. Ya, baru RF7. Dia cek lagi baru RF7 kita. RF7. Ya, dia cek lagi kita BA8. Baru RF7 baru dia ke BA8 lagi. Ya, dia ke BA8 lagi. BA8 tarik. BA8 baru dorong G7. Nah, terus dia cek BH2 terus kita mundur ke B3. Nah, mundur kita. Ya, mundur ke B3. Nah, terus dia balik lagi BA8. BA8 itu kita promosi. G8 sama dengan menteri. Nah, dia makan kita makan lagi itu. Nah, ya, dia makan base B8 terus HX G8. Nah, di sini kita udah lihat 2 bidak promosi itu lebih kuat daripada 1 benteng. Nah, itu rumus. Ya, rumusnya benteng akan kalah dengan 2 bidak promosi. Oke, kita sekian dari ya studi kita tadi, belajar pembukaan, middle, dan ending. Bye, kita.